framing koplok sih sono. Kok Bani wong Bani di Wali Songo kan begitu nggak nyambung jelas itu. Ya kan gua dibilang Balawi itu gimana sih? Jadi mengenai circle, Yo kita lanjut. ini melihat circle itu yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit. Wes aku Apalagi tanya wes ulama-ulama ngomong. itu yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit. Kalau menurutku mah ulama-ulama yang banyak itu ya kayak ketua PBNU, kayak Rois Islam PBNU, kayak ya pokoknya yang berhubungan sama organisasi keislaman ya sudah apa namanya Isbat Nasab Alawi. Memang boleh Segitu doang, Mel. Ya mohon. Kok dikit maaf. banget, Mel? Ada Nanggepin Bani doang. Ada pertanyaan ini. Nanti habisnya gue tanggapi, Os. Gue Ya centilin si silakan Jamil. Syekh Mazen Al Jilani silakan. Yang lain di mute dulu biar suaranya jelas. Mohon maaf kalau ulama yang ada di Nusantara memang ulama nasab atau ulama agama atau ulama apa? Kalau mereka ulama agama mulai kapan ulama agama bisa diisbatkan nasab siapapun? Nakabah internasional seluruh dunia di Irak, di Mesir, di mana, di Yaman, di mana, di Jordan, di Maroko itu sudah dibatalkan atau sudah bubar nakabah sampai kita dianggapin ulama itu isbat atau gimana? Kalau mau diisbat silahkan minta isbat dari nakabah internasional. Itu aja, selesai. Biar masalah nasab itu sudah selesai kayak gitu. Mohon maaf Bang Adam dan Jamil, ya mohon maaf ya. Ini yang saya selama ada di Komal-Komal begitu. Yang fakta sama seperti muter-muter kayak gitu. Dipakai ulama, habis gitu mengeluarkan kitab-kitab, kembali lagi ke ulama. Nah itu cukuplah. Isbat dari nakabah internasional sudah selesai. Mohon maaf Bang Adam, ulama Nusa Antara bukan ulama nasab, ulama agama. Ya bukan, ya mohon maaf ya, bukan menghina, bukan apa-apa. Tapi kalau Ustadz Abdul Samad dianggapin ulama agama juga, bukan ulama nasab. Jadi berdasarnya dari mana berdasarnya dari mana mereka isbat? Itu secara ilmiah. Kenapa? Karena kalau haplogrup G, udah jelas haplogrup G itu apa artinya. J1 tidak bisa jadi haplogrup G. Itu sudah jelas. Jadi kalau kita mau bicara tentang ilmiah, isbat nasab dari ahli nasab. Kenapa kita minta dari ahli nasab? Karena di kitab-kitab nasab sudah jelas, kita diulangin terus. Kitab-kitab nasab tidak pernah ada ahli nasab yang disebut bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Jadi mereka diisbatkan bahwa mereka Ba'alawi, Durriyah, berdasarnya dari mana? Ya gampang Bang Adam. Gampang, sangat gampang. Kalau narasi penjenengan itu gampang sekali. Siapapun bisa naik di koman. Ulama. Sama seperti dulu Kiai Hashim Asy'ari mengaku. Setelah kita bilang, silahkan ditunjukkan. Kiai Muhammad Khalil, Syekh Muhammad Syekhuna Khalil mengaku. Mana isbatnya? Tunjukkan.
Jangan muter-muter kayak gitu. Udah, kita masalah bukan ragu. Tiap kali kita minta isbat dan tidak keluar isbat, mau muter-muter, itu tambah yakin bahwa Ba'alawi bukan duriyah kayak gitu. Minta isbat, bukti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan saudaraku. Ya, Pandito Acong, sebelum ditanggapi Jamil dan Adam Fili, Pandito Acong satu putaran, ditanggapi Adam Fili dan Jamil 24. Silakan Pandito Acong. Ya udah lengkap sebenarnya ya dari Syekh Mazen, tapi sedikit aja lah. Kalau ini hanya rame di TikTok enggak juga. Saya bekerja di lingkungan internasional ya, di mana di dalamnya pekerja-pekerja Indonesia itu banyak yang dari beragama lain. Mereka mengikuti kok. Mereka nggak peduli Ba'alawi zuriat Nabi atau bukan. Tetapi mereka sangat marah ketika sejarah tentang pahlawan-pahlawan nasional dibelokkan. Sejarah tentang proklamasi dibelokkan. Di marbot-marbot ya. Tukang-tukang sayur mereka udah mulai membicarakan. Hampir semua orang punya handphone zaman sekarang. Nah, jadi hikmahnya dengan berlarut-larutnya ini makin banyak orang yang melek tentang apa sih sebenarnya Ba'alawi, apa sih dampak kerusakan kepada dinul Islam, kepada sejarah dan pahlawan-pahlawan nasional. Nah, kemudian tadi disebutkan inilah blundernya ya, gimana mereka dulu sangat keji menghina kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara. Lalu berdasarkan HRS, para ulama, kiai, Buya Ajengan, minta tulung tuh sekarang supaya mereka di backup. Mengenai PBNU ya, mbok misalnya ada khalifah zaman sekarang itu kan nggak maksum. Jenderal-jenderalnya di luar negeri, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi, itu tetap tidak bisa membuktikan umat Islam itu ini bukan bicara soal keimanan, bicara bukti untuk divalidasi. Benarkah kalian zuriat Nabi? Kalau benar saya orang pertama Mil yang ngegamparin hostnya ini. Kalau ada buktinya, tapi tidak pernah ada buktinya. Hanif Alatos ketika digelar tanggal 7 itu di kantor Robito Alawiyah, ditanya sama moderator, apakah masyarakat bertanya apakah ada kitab sezaman, nanti akan kita bahas. Iya, oke, baik, tapi dijawab dulu, adakah kitab sezamannya, nanti akan dibahas. Ditanya 3 kali, nanti akan dibahas. Sampai acara selesai tidak pernah dibahas sama sekali. Yang tujuan utamanya finalnya itu gongnya kan merilis buku keabsahan nasab Ba'alawi. Saya udah baca Mil dari kitab misalnya Risalah Ilmiah karya Hanif Alatas itu saya baca, nggak cuma ambil dari Kiai Imad, Profesor Menachem Ali dan lain-lain. Nah itu memang tidak menjawab satu pun pertanyaan dari Kiai Imad, apalagi soal DNA. Jadi makin bertambahnya hari, orang makin melihat apa dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Ba'alawi ini. Nah kalau tadi bilang kalau mau ya datangi Robito Alawiyah, ya sekali-sekali lah. Dulu diundang UIN yang di Tangerang, lupa saya namanya, nggak hadir. UIN Wali Songo tiba-tiba ada tangan ajaib, nggak jadi terlaksana karena alasan keamanan. Padahal Polri itu kan jagoan soal keamanan. Mereka punya pasukan anti huru-hara, mereka punya pasukan pengamanan. Nah sekarang dengan tidak terlaksananya, respon dari Kiai Imad sudah oke, insya Allah saya datang. Gubernur Jawa Barat diminta untuk memberikan kata sambutan sudah oke. Tapi sampai sekarang HRS belum memberikan respon. Ini udah tidak terjawab, lalu muncul Kiai Salim yang di Cilacap. Itu semuanya akan diuji dulu gitu loh. Makanya adakah
ahli nasab, ahli ini, ahli itu dari Robito Alawiyah. Yang fair aja dong, jangan berani dikandang doang. Begitu ditanya bukti, oh ini dokumen pribadi. Kalau memang betul itu ada datanya, tunjukkan saja kepada dunia. Woi, diam kalian semua. Diam saudara. Gertak begitu kayak Kiai Kurtubi di Banten. Tapi tidak ada bukti. Jadi terakhir saya bilang dalam putaran ini host, makin berlarut-larut, makin sadar banyak masyarakat Indonesia tidak hanya umat Islam makin melek siapakah Ba'alawi yang selalu memutarbalikkan fakta, mengklaim sejarah-sejarah Indonesia karena mereka tidak punya sejarah di negaranya, datang pun sebagai aib antek Belanda. Thank you host, standby. Ya, silakan Adam Fili mau di Jamilmu kok mencolot. Silakan. Karena kalau udah bicara data kabur dia pasti host. Ya, silakan Bang Adam Fili. Ngapunten host, kalau saya mah orang awam. Ya, kalau saya kan orang awam. Faktanya sebagian ulama yang masyhur di Nusantara ini, kenapa ya kok masih taslim akan Sadah Ba'alawi? Bodohkah beliau-beliau itu? Gitu loh. Sebagian ulama yang masyhur di Nusantara ini, beliau masih taslim akan Sadah Ba'alawi. Gitu loh. Kalau beliau tuh bodoh, ya kasihan juga umat-umat muslim di Nusantara ini kan begitu. Beliau-beliau tuh panutan umat, santrinya mungkin ribuan. Gak mungkin dong beliau tuh mengeluarkan statement yang salah, kan begitu Bang ya. Itu menurut saya gitu. Monggo dilanjut. Oke, saya tanggapi satu putaran host ya biar ya. Lu dari tadi. Oke, lu kabur lu tadi Mil, lanjut Mil. Enggak, doubling sinyalnya. Jadi begini Cong, Ana mau menanggapin Syekh Mazen yang terhormat. Izinkan saya untuk satu putaran. Jadi begini. Nek satu putaran, tiket mungkin mau sak menit, nolo. Wong gue repot lu ntar, gue narasi dulu. Ndak sak menit tok, pokoknya sak menit. Nek gue nganggo tiket ngono ya, apa donat apa ya, win tiketnya rada dawa wektune nang kurang tiketnya kok ya sak menit. Bahasa Indonesia gue nggak ngerti, ngomong apa lu, aduh nangis gue lama-lama dah. Gak iso. Wis tanggapi sak menit. Lanjut, Bro. Jadi begini, saya Mazen kan ngomong, nah ada Gus Zaini malu gue. Jadi begini saya Mazen tadi bilang bahwasanya tidak ada ulama nasab yang mengisbat nasab Ba'alawi. Syekh Mazen kan tinggal di Saudi, mungkin tahu namanya siapa tuh Said Mahdi, bukan Said Mahdi, Said Ibrahim bin Mansur kalau nggak salah. Said Ibrahim bin Mansur itu yang karangannya dipakai sama Kiai Imad, tapi isbatnya nggak dipakai sama Kiai Imad. Mungkin Kiai Imad tahu sama Said Ibrahim bin Mansur, mungkin Syekh Mazen nggak tahu gitu. Udah itu aja host. Kalau Aco nggak usah lah. Ya wes waktu Karena gue nggak terbantahkan. Kalau gue bicara tuh nggak terbantahkan. Jamil nangis di pojokan. Lanjut Syekh Mazen. Iya. Bang Jamil, mohon maaf ya. Halo, bisa dengar nggak? Jelas. Lanjut, aman, lanjut. Ya. Apa menurut penjenengan kalau ada statement dari Naqabatul Asyrafut Talibiyin bahwa nasab Ba'alawi batil? Apakah saya percaya ke Sayyid Ibrahim atau Ustadz Ibrahim, atau percaya ke yang mana yang lebih percaya? Jadi begini Syekh Mazen tadi kan bilang. Iya, sebentar. Ini pertanyaanku sudah jelas. Ada statement dari Naqabatul Asyrafut Talibiyin bahwa nasab Ba'alawi itu batil. Saya percaya kepada Ustadz Ibrahim atau Mr. Ibrahim atau siapa itu, atau percaya ke Naqabah.
Kalau memang Syekh Mazen punya data itu, Syekh Mazen tunjukkan. Oh gitu ya. Iya. Ya baik sebentar. Oh, jangan kabur lu, Mil. Kalau data ditunjukkan jangan kabur lu, Mil. Ngapunten para sayyid semua ya, ngapunten ini. Soalnya apa? Kita kata Rasulullah itu kan al ulama warasatul anbiya. Sebagai umat kita tuh ya ikut ulama. Kalau nggak ikut ulama mau ikut siapa? Ulama bukan Habib, Habib bukan ulama. Bang Adam. Sekarang ulama. Apa ikatan al ulama warasatul anbiya dengan nasab? Ulama itu jangan ya. mohon maaf ya. Jadi gini. Al ulama warasatul anbiya itu apa maksudnya dengan nasab? Apa ikatannya al ulama sama nasab? Ikatannya gini, Syekh Mazen, kalau seumpama ulama itu bilang bil ijma, ya kita ngikutin ulama aja, Syekh Mazen. Ulama bil ijma di masalah di tentang fikih, bukan tentang nasab. Contohnya nasab Sadah Ba'alawi, sabit bil ijma, ya kita ngikutin ulama aja, mungkin begitu. Sabit bil ijma itu tentang fikih kalau ulama fikih, kalau ulama agama. Ijma di dalam fikih, jangan dibelokin. Ijma ulama nasab, ulama itu kan beda. Ada ulama nasab, ada ulama agama, ada ulama matematika, ada ulama, mohon maaf ya, ada ulama hewan. Itu kan beda. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Skanker. Halo, Bang Skanker. Lanjut deh, suara aman. Mohon maaf ya, kalau kami bilang tolongkan kami langsung tolongkan kami ya. Takut kena banet ini. Siap. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Naqabatul Ashrafut Talibin ya, fil alam islami yang di Irak. Dan ini statement tanggal 28 Agustus 2017. As-Suyuful Mujliyah bi Butlani Da'wa Kamalul Hud. Ini statement kan sangat panjang tentang Kamalul Hud yang mengakui diri Ba'alawi dan mengaku bahwa Ba'alawi Duriyah ya. Kan? Ini dibawa terus hingga usah dibaca ini. Ini banyak. Di sini sudah disebutkan butlan nasab al-mad'u Kamal al-Hud bi butlani nasab Ba'alawi fil Yaman. Biarin ini. Kita turun ke bawah lagi. Nah ini. Butlan nasab Ba'alawi bisyawahid al-tarikhiyah wa ma ja'a fi syahadat al-mu'arrikhin. وبالإضافة إلى ما جاء في أمهات كتب النسب ya, ini membatalkan nasab Ba'alawi dengan sejarah dan apa yang tersebut bersaksi ahli sejarah dan apalagi yang dapat di ummahat kutubil nasab والتي تثبت بطلان nasab Ba'alawi dan mengisbatkan bahwa nasab Ba'alawi batil. فإنما يشهد به المؤرخين أو المؤرخين بأن Ba'alawi جدهم جاء من العراق. Ini sudah jelas dari ahli sejarah bahwa Ba'alawi, kakeknya Ba'alawi datang dari Irak. Hina kanat al-Yaman ardan khasbatun li nashr at-tashayyu'. Ya. Waktu tanah Yaman atau negara Yaman rendah dan bisa terima agama Syiah.
وأن الادعاء بالنسبة الهاشمية كانت تعطي مكانة ومنزلة رفيعة لمن يدعيها. Dan di zaman itu, barang siapa yang mengaku diri dzurriyyah itu menjadi diagungkan, dimuliakan. Wa hadha ma hasala fi'lan li hadhihi al-'ailah. Dan ini apa yang terjadi dengan famili ini. Maksudnya Ba'alawi. Walaqad 'amida al-kathir min al-lusaqa bidda'i an-nasab al-'alawi kay yatakassabu minhu. Dan ada banyak yang menempelin diri kepada nasab Sayyid dan Syarif Dzurriyyah untuk manfaat dari nasab. Wahada manfaat. Walaqad 'amida katsir wa liyatahassalu minha ar-rif'ata wasy-sya'n bainan nas, biar dapat dimuliakan dan diagungkan oleh masyarakat. Wahada ma 'amida ilaihi al-katsir min ru'us asy-syiah. Dan ini yang dilakukan oleh kepala-kepala orang Syiah Imamiyah ala madal qurunil madiyah. Bang Jamil bisa ngerti bahasa Arab kan? Sedikit-sedikit saya, aman. Hatta amsal kathiru minhum al-yawm yu'addawna maraji'an wa kubara'a lit-ta'ifah. بل أصبح الكثير منهم مراجع عليا ومقدسين ومنزهين وأبواب للخالق عند أتباعهم. Ya mohon maaf Bang Jamil, tapi ini fakta menjadi pintu dan bisa berkomunikasi dengan Allah SWT di kitab-kitab leluhur panjenengan. Ada leluhur yang mengatakan dalam kitabnya Wara'aitul Khaliq, melihat Allah Subhanahu wa taala, wa tahaddatsna fi kada wa kada hadithun mutawwal. Dan ada yang bisa ini bukan dari saya, ini ceramah Ba'alawi sama seperti ini, yang ada di Jember. Ini mohon maaf ya, ini wa munazzahin wa abwabil khaliq. Tapi biarin ini. Sebentar saya. Anak kepengen tahu siapa nama ulama nasabnya di situ. Ini kan kok Nagoba Internasional min Irak ya? Ya. Nah, anak kepengen tahu perihal ulama nasab yang mentoknan nasab Sadah Ba'alawi pertama. Yang kedua, ini kan Nagobatul Ashraf kok ngomongin perihal kitab ajaran Ba'alawi. Ya, ini ajaran Ba'alawi. Anak gini aja. Anak sebentar. Anak ngikutin antum deh. Anak ngikutin antum dulu. Begini, sudah nanya, kami yang jawab gitu. Ya. Anak ngikutin antum dulu. Anak kepengen tahu. Kalau ajaran ini kami yang disebutkan. Ini menarik. Berita ini menarik. Wa abwabun lil khaliq 'inda atba'ihim. Ya. Bukan mereka yang disebutkan ajaran Ba'alawi, bukan di sini. Bal asbaha al-kathiru minhum maraji'a ulya wa muqaddasin wa munazzahin wa abwabun lil khaliq 'inda atba'ihim. Nah ini. Bal asbaha walau tatabba'ta ansabahum lawajadtaha ila zamanin qarib ma'lumah بأنها أعجمية فارسية أو هندوسية أو Nah ini menurut saya, ini menarik juga. Ashkenaziyah. Ya. Wa mimma ja'a an nasab Ba'alawi. Apa yang dapat dari nasab Ba'alawi? Walladhi yansifu da'wahum al-batilah lin-nasab al-nabawi. Faqad qala Husain bin Abdul Rahman al-Ahdal, bahwa Husain bin Abdul Rahman al-Ahdal berkata, fi Tuhfatiz Zaman, halaman 143, wa Muhammad bin Sulaiman huwa alladhi qadima min al-Iraq ila al-Yaman. Muhammad bin Sulaiman itu yang datang dari Irak ke Yaman. Wa ma'ahu akhun aw ibnu amin fa'amida ila syaraf. Nah ini fa'amida ila syaraf, mengaku diri dzurriyyah. Fadurriyatuhu
البعلوي أي ادعى الشرف والنسب الشريف، وقال هذا مؤرخ اليمن. Ini ulama yang sejarah yang di Yaman. Al-Aqwa fi Hijr al-Ilm wa Ma'aqiluh. Di kitab Hijr al-Ilm wa Ma'aqiluh halaman 606. وعلق بالحاشية على قول حسين الأهدل أي انتسب إلى علي بن أبي طالب. وقال إمام اليمن العلامة مقبل بن هادي البخيل مقبل. نعم في صعقة الزلزال halaman 41. وهناك دافع لهم لدعوى هذا النسب الشريف وهو تعظيم اليمنيين لهم. Dan ini ada alasan kenapa mereka mengaku diri Duriyah, karena diagungkan, dimuliakan oleh orang Yaman. Itu maaf Syekh Muqbil bin Wadi Al-Qadi bukan? Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Oh, nah. Terus فإذا وصلوا إلى narkoba internasionalnya siapa itunya yang mentoknen nasab Sadah Ba'alawi? Ini narkoba internasional ini. Iya, siapa maksudnya yang mentoknen siapa? Ini ulama nasabnya siapa gitu loh. Ini Dr. Yasin Al-Qidar Al-Radawi Al-Nasawi Al-Husaini Al-Hashimi. Naam, paham. Terus naam paham apa? Dr. Yasin Al-Khalidar itu sekarang di Belanda. Kenapa Jamil udah tahu? Karena antum kasih tasyir ke sana visa. Sangat paham, bukan lagi tahu lah. Karena negara antum. Lah wala. Dia ada Antum maksudnya apa di Belanda itu? Bilang dia di Belanda. Iya, referensi yang antum dapatkan itu kan dari Syekh Muqbil, terus lagi dari apa? Siapa tadi? Syekh Yasin Al-Khalidar, iya kan? Iya. Itu ulama Wahabi. Begitu Mil, itu paling menjijikan kalau ada orang bawa data Saya tanya sekarang. lalu lemparannya hanya satu kalimat, itu pasti Wahabi. Standarisasi ulama nasab saja. Standarisasi ulama nasab. Kalau oke, kamu boleh tidak sependapat. Jamil sebentar. Coba buktikan. Jamil sebentar. Jamil boleh tidak sependapat, itu kita hargai. Tapi ajukan data tandingannya. Jangan ada orang bawa data, cukup satu kalimat. Itu ulama Wahabi. Mana datanya Jamil? Pakai data Mil. Biar kita ulti, tenang. Bisa lah bawa data. Kalau pakai data, terus narasumbernya dari luar negeri, bahasa Arab pula, itu memang paling gampang. Ya, datanya Jamil kita tunggu. Datanya Jamil kita tunggu. Jangan hanya bisa mengkoreksi orang, tapi dia sendiri mengkoreksi. Woi, pelari maraton sepatumu itu jelek kualitasnya. Sementara Jamil nyeker. Nggak boleh gitu. Jamil keluarkan datanya Mil. Lawan datanya Syekh Mazen. Kalau di Nusantara ini ya ulama yang masyhur kan yang Yuk Jamil dulu silakan Jamil dijawab dari Pandito Acong. Ada enggak data tandingan ya untuk pembanding dengan datanya Syekh Mazen tadi? Jamil BG 24 mil. Silakan. Mil? Lagi dicari bentar. Oh, lagi dicari, oke. Itu mantap. Data dengan data, aku menghargaimu Mil. Nah, mantap gini. Catatannya begini, host. Jangan kemudian datanya, oh itu ulama Wahabi, oh itu ulama ini loh. Emang nakib nasab itu sampai ke sana kan? Ya apa sih? bukan begitu, Bang. Nah, kalau Ya bentar dulu, kamu jangan bernarasi gitu loh. terus Data by data. kita agak kenal siapa Kita itu menjaga jawabannya si Jamil gitu kan. Kok tiba-tiba langsung Sebentar Bang Adam, nanti saya kasih waktu Bang Adam Firly
banyak panjang, bentar. Sambil nunggu Jamil. Silakan Boleh. Bani. Ya silakan Bani. Sambil Ya, nunggu Jamil. Iya, silakan. sembari nunggu Kang Jamil ya. Hmm. Ya, sebenarnya saya ingin menanggapi tadi Bang Adam kayaknya ya tadi itu yang menyatakan bahwa ulama-ulama, sebagian besar ulama itu ada yang masih mengakui gitu kan. Ya sebenarnya menyandarkan pengisbatan nasab pada individu yang diklaim sebagai otoritatif itu sebenarnya ya sah-sah saja. Cuman ya seharusnya pengisbatan nasab itu ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah nasab. Karena kan mengisbat nasab itu ya harus dengan bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Nah gitu. Jadi mengisbat nasab itu harus dengan tanda-tanda yang jelas, bukti-bukti yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi wa la yathbutu bisyubuhat, tidak bisa mengisbat nasab itu hanya dengan sekedar asumsi atau seperti misalnya husnuzon gitu kan, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam pengisbatan nasab gitu. Jadi ya, dan ada lagi satu kaidah nasab, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Jadi kita tidak bisa memakai pendapat orang-orang yang memang tidak punya tidak punya kapabilitas di bidang periwayatan nasab dari sebuah kelompok gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bang Adam atau siapapun yang menyandarkan pengisbatan nasab itu kepada misalnya ya Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Nah, pertanyaannya apakah Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Adi Hidayat itu mempunyai kapabilitas dalam periwayatan nasab seseorang atau periwayatan nasab Rasulullah? Nah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi dan lagi ada koridor dari kaidah nasab yang lain gitu. Untuk apa? Untuk mengawal kaidah ini. Untuk mengawal kaidah wala ibrata bi taqrirati ila akhirih tadi. Yaitu apa? Wa yambaghi ala bahithil ansabi alla yuqaddisan nusus fa kullu nassin ada kalamillahi wa hadithi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa yakhda'u litahqiqi wat tadqiq wa huwa mu'ridun lil khata' was shawab. Jadi dan seyogianya ala bahithil ansab, atas orang-orang yang meneliti nasab atau meneliti sebuah nasab, ya kan? Allah yuqaddisan nusus, supaya tidak mengglorifikasi teks-teks atau pernyataan-pernyataan seseorang. Nah, mengglorifikasi dalam artian ketika ada ulama yang menyatakan oh nasab ini sah, gitu langsung dikatakan bahwa pernyataan tersebut oh benar pernyataan tersebut. Terus ada ulama yang bilang nasabnya ini sabitun bil ijma, oh benar berarti karena dia ulama gitu. Nah, itu sudah menyalahi kaidah itu. Kalau mengisbat nasab dengan seperti itu tuh sudah menyalahi kaidah. Karena apa? Fa kullu nassin ada kalamillahi wa hadithi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap pernyataan atau teks-teks selain kalamullah dan hadis Rasulullah yang sahih itu fahuwa yakhda'u litahqiqi wat tadqiq. Itu tunduk untuk bisa diteliti dan didalami gitu loh. Wa huwa mu'ridun lil khata' was shawab. Karena apa? Karena pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja salah, bisa juga benar gitu. Jadi ya harus diteliti dulu. Jangan langsung diambil kesimpulan mentang-mentang ada ulama yang menyatakan bahwa itu nasabnya tsabitun bil ijma'. Langsung dikata oh ini sahih ini nasabnya karena ada pernyataan ulama ini. Bukan seperti itu mengisbat nasab. Mengisbat nasab itu harus yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wal bayyinati tsabitat. Harus dengan tanda-tanda yang jelas, dengan bukti-bukti yang kredibel. Jadi kalau misalnya harus mau mengisbat nasab ya harus menyertakan bukti. Itu. Bang Jamil mana? Sampean kan menuduh. Ya silakan Adam.
sampai secara tidak langsung menuduh ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu ini framing. Nggak build data kan begitu Bang? Ngarang-ngarang Ini framing. Ini framing kalau begini. Enggak, tanyakan Bang Bani, tuduhannya itu di kalimat yang mana? Biar itu Iya, tanyakan. tuduhannya di kalimat yang mana? Tuduhan. Begini, Nah, Bang. paham enggak dia? Faktanya beliau itu masih sampai sekarang ini masih taslim akan syahadah Ba'alawi ini kan begitu. Faktanya yang mana faktanya? Jelaskan. Nah, begini Bang. Ya iya, faktanya kamu sampai itu sekarang ini beliau tuh masih taslim akan syahadah Ba'alawi. datanya mana? Kamu mengklaim itu datanya mana? Bisa dilihat di apa? Loh, kok bisa dilihat? Tunjukkan. Ya, sebentar Kiai, sebentar. Mas Adam Zen, kalau Anda itu menarik kiai-kiai sepuh kita yang sudah wafat, ya, itu tidak bisa diverifikasi. Kalau Anda tadi menyebutkan yang Anda sebutkan Gus Baha, Gus Kausar, Gus siapa, termasuk Ustadz Adi Dayat, kalau sampai tidak menunjukkan dalil, itu sama saja bohong. Gitu loh Mas. Jadi berpikirlah dengan akal sehat, jangan berlindung daripada keilmuan mereka yang mereka sendiri tidak pernah mengucapkan di bagian mana, di kitab apa, bersumber dari dalil apa. Gitu loh. Jadi, ya, jadi kalau sebentar. bernarasi yang cerdas, biar naik kelas, sebentar. jadi guru kamu tak kasih naik kelas itu loh. Ya, izin host sebentar host. YouTube. Ya, izin sebentar ya host. Dari beliau itu atau pernyataan sikap. Ya, silakan. Ikut pernyataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya di halaman 78 itu beliau mengatakan bahwa ma min ahadin illa yu'khadhu min ilmihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, ya, kecuali ilmunya itu dapat diterima, bisa juga ditolak. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi yang disampaikan oleh orang lain, itu bisa